Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami. Damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dengan tema bercahaya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah pepatah yang mengatakan bahwa di dalam hidup ini ada dua jenis cahaya. Yang pertama adalah cahaya yang menerangi, dan yang kedua cahaya yang mengaburkan. Bapak Ibu Saudara, saya memikirkan pepatah ini, lalu saya mengambil makna di dalamnya. Cahaya bisa memberikan arahan, semangat, topangan, petunjuk, sehingga menimbulkan kebaikan-kebaikan dalam hidup manusia. Tetapi juga terkadang ada cahaya yang bisa mengaburkan pandangan, yang mengarahkan kita, membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Walaupun sebenarnya saya cukup ragu, adakah sebenarnya cahaya yang kedua ini? Firman Tuhan pada saat ini, khususnya pada ayatnya yang ke-15, mengatakan, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa maksud Paulus kepada jemaat di Filipi supaya umat Kristiani bercahaya di tengah banyak orang? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, cahaya adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup ini. Tanpa adanya cahaya, mungkin hidup kita akan terus-menerus diselimuti kegelapan. Bahkan tanpa adanya cahaya, bisa jadi bumi ini tidak akan ada kehidupan sama sekali. Karena hampir semua kehidupan membutuhkan cahaya. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, bahkan manusia. Cahaya juga sumber kehangatan. Coba kita arahkan sebuah senter di dekat kita, lama-lama kita akan merasakan panas dan hangat. Atau sebuah api di dekat kita akan menimbulkan energi yang membawa rasa hangat. Cahaya juga bisa membuat kita melihat keindahan alam semesta. Dan karena itu, bagi seorang yang tunanetra, betapa ia mendambakan sepasang bola mata untuk melihat indahnya dunia ini. Saya menjadi yakin mengapa Tuhan Allah kemudian pada hari yang pertama menciptakan terang. Karena Alkitab mengatakan, pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Tuhan Allah tahu mana yang lebih pokok dan lebih utama, yaitu diciptakannya terang, diciptakannya cahaya bagi kehidupan manusia. Dalam suratnya pada jemaat di Filipi, Paulus menekankan orang-orang Kristen harus bisa menjadi cahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Dengan cara dikatakan pada ayat yang ke-14, untuk jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut adalah sikap hidup dari diri pribadi. Bagaimana seseorang bisa terbawa untuk menggerutu, marah, iri hati, dan akhirnya menjadi orang yang tidak bersyukur. Bersungut-sungut adalah sikap pribadi. Sementara yang kedua, Paulus mengingatkan, jangan berbantah-bantahan dalam persekutuan, berdebat, mencari pemenangan bagi pendapatnya sendiri, dan berupaya tidak menerima kehadiran orang-orang lain. Jadi Paulus mau mengingatkan, baik dalam keadaan karakter sendiri maupun dalam kebersamaan sebuah persekutuan, hendaklah tiap-tiap orang Kristen jangan beraib, jangan bernoda, dan jangan bercela, meskipun orang-orang di sekitarnya adalah angkatan yang bengkok hatinya dan mudah disesatkan oleh cahaya-cahaya lain yang mengaburkan. Ayatnya yang ke-15.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Paulus menutup suratnya ini atau bagian perikop ini di ayat yang ke-16 dengan mengatakan, dengan melakukan hal-hal ini, orang-orang Kristen akan bercahaya di tengah banyak orang, meskipun orang-orang di sekitarnya adalah menawarkan kegelapan. Kita diminta untuk jangan lelah, jangan ragu, dan jangan pernah capek untuk terus mengerjakan keselamatan yang ada dalam diri kita. Sebab tidak ada yang pernah sia-sia di dalam hidup kekristenan dan pelayanannya. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, tebarkanlah kasih untuk hidup menjadi bercahaya bagi nama Tuhan. Amin.